could have been this way. No, 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 it's not so easy trusting you with my heart. Can you be the one who make my dreams come true? Tiada lain di hatiku, hanya satu kekasihku. Tiada lagi ragu, ku bersamamu. Kekasihku, tiada lagi ragu, ku bersamamu. Kekasih hatiku, kekasih jiwaku, di hatiku, hanya satu kekasihku. Tiada lagi ragu, ku bersamamu. Kekasih segala
ada selalu. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh, kau selalu milikku. Kau yang melengkapi kekosongan hatiku dengan memberi apa yang ku cari sejak dulu. Ku dapat keindahan hatimu yang membuang segala keraguanku. Doaku terjawab dengan cara yang ajaib melaluimu. Ku tahu dekat atau jauh. Berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Esdras Evaristus Grusinga dan Delvina Diris Berubangun. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Esdras Evaristus Grusinga dan Delvina Diris Berubangun hendak mengantar Esdras Evaristus Grusinga dan Delviana Diris Berubangun memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Marilah sekarang kita bersama-sama masuk ke dalam gereja, menuju ke depan altar Tuhan sambil bernyanyi. Aleluya.
anak ataupun adik kita, Edras, Eva, Ristus, Kursinga, dan Devina diri sebelum bangun akan membangun yang namanya keluarga yang dimulai dengan pemberkatan perkawinan di sini pada sore hari ini. Perkawinan mereka akhirnya menjadi kudus karena mereka berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan yang dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Yang telah dikuduskan itu jangan dikotori lagi, sehingga rahmat berkat Tuhan senantiasa dicurahkan kepada kalian berdua. Kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka berdua, namun juga kepada kita semua sebagai refleksi atas kehidupan perkawinan Bapak Ibu saudara-saudari. Marilah menopang keinginan mereka ini dengan doa-doa kita yang tulus. Semoga keluarga yang akan mereka bangun hari ini diberkati oleh Tuhan, diberikan keturunan, kesehatan, kebahagiaan, semua senantiasa yang selalu menyertai mereka dan kita semua. Sekarang marilah kita mengenang baptisan. Dengannya kita telah dilahirkan kembali ke kehidupan baru sebagai putra dan putri dalam Kristus. Marilah dengan rasa terima kasih menyadari rahmat yang telah kita terima, agar kita tetap setia pada cinta kasih Allah untuk kita halaman 4. Bapa, dalam baptisan putramu Yesus di Sungai Yordan, Engkau menyatakan kepada dunia cinta akan umatmu seperti mempelai. Kami memuji dan bersyukur kepada Inilah
Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Bacaan dari surat Petrus yang pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga taat perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan solehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasan ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikian caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Berdana dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu berkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pengantin yang berbahagia, seketika dalam dialog Habib Fajar dengan Meriana, Habib Fajar bertanya, kenapa kalau orang Kristen tidak boleh cerai? Meriana tidak tahu menjawabnya, apa menjawab Katolik. Lalu
ketika Habib Jafar bertanya kepada komika orang Katolik, kenapa kalian tidak boleh cerai? Lalu dia bilang, karena kasih kalian. Bacaan ini selalu dibaca. Tidak tahu saya Bapak Ibu yang Katolik di sini. Adakah yang bisa menjawab, kenapa kita tidak boleh menceraikan istri atau menceraikan suami? Kenapa tidak boleh? Karena kasih sama menjawab. Ada yang menjawab. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak boleh bercerai? Kenapa tidak boleh bercerai? Karena Allah yang mempersatukan. Kalau boleh cerai, kalau mau cerai, tidak usah diberkati di gereja supaya tidak dipersatukan oleh Allah. Di gereja manapun, bukan hanya Katolik. Karena seketika pemberkatan di gereja bukan berjanji kepada pastor atau kepada pendeta itu, tetapi berjanjinya kepada Allah. Makanya Injil tadi dikatakan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Memang Yesus tidak langsung menjawabnya karena sudah dipersatukan oleh Allah. Dia mencari dulu alasannya, pendasarannya dalam kitab suci perjanjian lama. Apa dikatakannya? Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka kalau ditanya kenapa orang Kristen, orang Katolik tidak boleh menceraikan istrinya atau menceraikan suaminya, karena Allah yang mempersatukan. Allah yang mempersatukan. Jadi tidak punya hak lain kita untuk menceraikannya. Hanya orang yang tegar hati, kata Musa, kata Yesus, yang bisa melewatinya. Tidak cerai itu. Mereka hanya bisa. Kalau ada orang lain nikah di gereja lain, Tuhan yang sama juga di sana. Dan kita menuju Tuhan lain. Asalnya sama juga nanti di sana. Tentu saja Tuhan itu tidak berkata dari depan, hei, kamu sudah berjanji hari ini, dan aku yang telah mempersatukannya. Kenapa kamu tinggal lagi di sini? Tuhan yang mempersatukan, Tuhan yang membuat. Tidak ada hak kita untuk menceraikannya. Apapun situasinya, bertahan. Apapun situasinya, bertahan. Makanya setiap kali masuk ke menganonikan pasangan, calon pasangan suami istri yang mau nikah, pastor selalu bertanya begini terakhir. Apa alasan memilih dia menjadi calon pasangan? Ada salah menjawab. Karena dia baik pastor. Karena dia perhatian pastor. Karena dia bertanggung jawab. Yang benar. Tetapi yang paling penting adalah bahwa harus yang punya cinta dan kasih untukku. Demikian juga aku punya cinta untuk dia. Karena itu adalah dasar perkawinan. Kalau tidak ada cinta, tidak ada kasih, yang tidak boleh dinikahkan. Saksi yang kami hormati, bersediakah bapak-bapak menjadi saksi dalam perayaan perkawinan ini? Ya, saya bersedia. Kepada pengantin, Saudara Esdras Evaristus Drusingan dan Saudari Deravina Yesus yang terkasih, kalian telah datang ke rumah Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pelayan gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian
kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Estas Evaristus Krusinga dan Delphina Diris Lubangun, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berdua saling berhadapan. Saya Evaristus Krusinga memilih engkau, Delphina Diris Lubangun, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Delphina Diris Lubangun memilih engkau, Esdras Evaristus Krusinga, untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan mengabdikan. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gunakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Delphina Diris Lubangun, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Delphina Diris Lubangun, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Esdras Evaristus Krusinga, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan atas kitab suci, salib dan barang-barang devosi ini. Ya Allah, berkatilah kitab suci, salib, rosario dan buku-buku ini. Semoga sabdamu menjadi pedoman hidup keluarga baru ini. Semoga salib ini mengingatkan mereka akan kasih-Mu, dan semoga rosario ini menjadi sarana doa bagi mereka untuk meneladani iman Bunda Maria dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terimalah kitab suci, salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian. Terima kasih.
Bapak Ibu saudara-saudari, dengan ini pastor menghubungkan bahwa saudara Esdras Evaristus Dusinga dan saudari Delafina Iris Bangun telah resmi menjadi suami istri. Mari kita beri tepuk tangan kepada keluarga. Kepada kedua saksi. Semoga Esdras Evaristus Dusinga dan Delafina Iris Bangun yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janjinya perkawinan mereka. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta berbagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua pasangan suami istri yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Kita semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini dibarui oleh Roh Kudus. Kita Evaristus Dusinga dan Delafina Iris Bangun yang berbahagia ini, agar mereka menjadi semati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Ya Allah, dengan kuat kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah meluruskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air mata. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba Delafina Iris Bangun mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suami tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencinta gereja-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman
pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah ditemukan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang undang perjalanan anak domba. Semoga kita yang diridati Kristus memperoleh keselamatan mereka. Saudara-saudari yang telah Katolik, silakan berdoa pribadi di tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Santa Maria Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh baru ini, kami memohon juga doa syukur yang mendatangi. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah engkau Tuhan Yesus. Santa Maria, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan pada kami mati. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
untuk menyatukan cinta kita. Kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Kasih anugerah dari Allah Bapa telah menyatukan insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikirkan segala jalannya. Kita telah diciptakan dan dipertemukan. Abadilah kasih sayang kita selamanya. Telah tiba saatnya untuk menyatukan cinta kita. Kasihnya dicurahkan dari surgawi untuk memberkati. Insan yang berbeda untuk mengarungi hidup di dalam dunia, menggenapi semua rencananya. Oh, oh, kasih anugerah telah menyatukan, tak terpikir